92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Nah sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti biasa ini sahabat budaya, kita di studio sudah hadir narasumber kita yang akan berbagi pengalamannya, bercerita tentang gimana sih menjadi pebisnis atau pengusaha UMKM. Nah, topik kita ini terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Narasumber kita sudah datang, ada owner nasi bakar Cook by Della, Kak Agung Arnian Syahputra. Iya, kita langsung aja menyapa daripada kita berlama-lama sahabat budaya ya. Assalamualaikum Kak Agung. Iya, Kak Agung jangan terlalu jauh dari mic-nya biar suara gantengnya Kak Agung bisa kedengaran dan jelas. Iya, oke. Kak Agung gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tidak terjadi kemacetan? So far lancar. Alhamdulillah. Memang tinggal di mana nih Kak Agung? Kami domisili di Antang. Di Antang ya, ini sama saya ya. Oke, yang pasti nih Kak Agung, kita akan membahas terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Seperti biasa, saya ini salah satu penontonnya dan salah satu pembelinya, customernya juga Kak Agung ya. Tentang nasi bakar gitu loh. Saya suka sekali nonton karena Kak Agung juga lincah, istri yang cantiknya juga lincah sekali untuk packing. Tahu ya membedakan yang mana ini nasi bakar, nasi bakar cumi, nasi bakar ayam, nasi bakar sebagainya itu tahu. Paru apa ya, tahu sekali membedakan. Padahal ini sudah terbungkus loh. Benar. Pengalaman ya, jadi udah tahu membedakan bahwa ini paru, ya. ini cumi, ini ayam gitu ya Kak ya. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung aja nih Kak Agung. Kak Agung, ini kan tentang Cook by Della nih produknya. Bagaimana ini awal mula Kak Agung terjun ke dunia usaha kuliner? Cerita dulu Kak Agung. Ya. Jadi awalnya itu ya sederhananya itu kita pada waktu itu after COVID nih, Iya. setelah pandemi tahun 2023, setelah after COVID 2023 itu kita buat ini nih, apa lagi namanya? Kita apa sih lagi namanya? Buat apakah buat Ya. usaha gitu, minuman belum? Belum. Pada waktu itu kita buat masakan. Buat itu, masakan. Ya, jadi saya dan istri itu suka masak. Oh, suka masak. Nah, saya, istri suka masak di rumah. Akhirnya orang rumah bilang masakannya enak. Ya. Memang hobi masak ya? Hobi dan senang Iya, aja suka masak senang di rumah aja. sama istri. Terus pertama kali itu kita buat mie ayam. Mie ayam. Mie ayam dan enak. Masya Allah. Coba di mie ayam, pertama kali coba di mie ayam, tapi ya kan kalau mie ayam kondimennya banyak. Itu benar. belum berpikir untuk jualan nih. Nanti di bulan Februari istri nyeletuk, Nah, bilang apa enggak kita buat usaha aja nih ya. iya. Tapi penasaran usaha apa yang bagus. Akhirnya coba di nasi bakar. Iya. Langsung tuh di bulan Februari langsung nasi bakar dulu. Nasi bakar dulu. Oke. Itu Februari tahun berapa itu, Kak? 2023. 2023. Jadi kurang lebih 2023, 4, 5, 6. Kurang lebih 3 tahun gitu. Kurang lebih 3 tahun itu sudah lincah sekali. Itu mau packing. Terus kasih masuk, tahu memang takarannya memang kaya. Iya. Jadi Cetakannya udah ada. cetakannya udah ada. Bahkan cetakannya itu dari 2020. 2020. Hari ini masih itu aja. Masih itu bertahan ya, awet. Tidak sembarang takaran loh kalau kayak gitu ya. Masih tuh cetakan yang orange itu masih sampai hari ini. Jadi awal mulanya seperti itu, buat mie ayam dulu, terus akhirnya pindah ke nasi bakar. Dan dijadikan usaha utama. Usaha utama. Ih keren. Kenapa sih pakai nama brand Cook by Della, Kak? Iya, kalau Cook by Della itu saya buat nama Cook by Della itu karena sederhana, pengen didengar
terdengarnya mudah Iya. dan ada sentuhan pribadinya. Nama istri mungkin Dela. Benar. Ah. Karena Sudah kan waktu itu duga. awalnya kita mulai memang langsung di sosial media. Iya, iya, iya. Dan ingin ada sentuhan pribadi, Mm-mm. pengen nge-switch nih dari pengikut pribadi ke Iya. akun jualan kita gitu. Mm-mm. Jadi buat Cook by Delanya. Jadi yang masak istri yang tercinta. Benar. Wih, luar biasa, beruntunglah Kak Agung. Iya. Jadi produk apa saja yang ditawarkan oleh Cook by Dela nih Kak? Ya, untuk saat ini produk yang kami tawarkan itu nasi bakar. Nasi Jadi bakar. nasi bakar itu punya 4 varian rasa. 4 varian. Ada paru, Mm-mm. cumi, ikan, dan ayam. Gitu, Oke. Kak. Tapi dari semua nasi bakar, Mm-mm. nasinya kita beda sih daripada yang lain. Nasinya, kenapa? Apa yang membedakan nasi yang lain ini Kak dari Ya, Kak. Cook Jadi by Dela? nasi itu kita buat rasanya gurih Gurih. dan bisa awet, Kak. Jadi tanpa santan. Oh, tanpa santan, tapi Benar, gurih ya. Tapi gurih. Oh, karena kan biasa orang kalau mau gurih itu pakai santan. Benar, tapi kita nggak pakai santan. Kak. Iya, kalau Dan pakai bumbu. santan biasa takutnya nanti tambah berlemak. Iya, iya, iya. Itu ciri khasnya kita. Ciri khasnya, Benar. oke. Jadi itu agak gurih, Iya. itu nasinya, dan itu yang membuat awet gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke, tidak mudah basi. Benar, benar. Oke deh. Nah, sebelum nasi bakar yang lagi hits di wilayah Antang nih, karena kalau kita lihat secara langsungnya tuh hits banget gitu ya Kak ya. Apakah sebelumnya pernah di kuliner lainnya Kak? Oh iya, itu tadi yang saya sebutkan pertama kan berawal dari mie ayam, open PO tuh kan. Iya. Mie ayam, open PO, Jadi tidak standby? enggak. Enggak ya, enggak Iya. seperti yang nasi bakar ini. Benar. Oke. Itu awalnya dari mie ayam, Iya. terus langsung ke nasi bakar. Setelah nasi bakar, itu banyak lagi tuh. Sambil berjalan nasi bakar, kita buka ada pernah cheesecake, Cheesecake. pernah ayam seperti konsepnya ayam lalapan. Iya. Cuman ayamnya itu empuk sampai tulang-tulangnya gitu. Pakai presto. Enggak, Enggak. tanpa presto. Tanpa presto. Iya. Gimana caranya itu? Bisa. Bisa ya? Benar, bisa. Nah, memang kalau orang yang hobi makan tahulah tekniknya. Terus yang bertahan lama itu di catering harian, Kak. Catering harian. Catering harian itu 2 tahun kita. 2 tahun. Catering hariannya itu diperuntukkan buat siapa itu Kak? Untuk rumah tangga. Rumah tangga. Iya, jadi, Ada memang pelanggannya ya Kak? Benar. Pakai rantangan, Pakai rantang rantangan. harian gitu. Mm-mm. Benar. Kita Oke. pakai itu. Oke. Itu lama loh, 2 tahun Lama kita ya? jalan tanpa libur. Tanpa libur. Itu namanya sesa aja Ki. Jadi kalau misalnya kayak nasi bakar ini pakai libur juga? Kalau nasi bakar ini mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari Jadi kalau jam hari 5, Minggu libur ya hari Kak? Minggu libur, benar. Dari jam 5 Jam 5 sore sampai habis. sampai habis. Habisnya datang tuh sampai jam berapa? Maksimal di jam 12. Maksimal jam 12. Jadi kalau misalkan ada yang lagi lapar-lapar jam 10 malam, ke sana saja. Ya. Langsung Oke. aja. Langsung aja. Tepatnya tapi kan orang penasaran nih, Antang. Antang kan itu luas, Kak. Tepatnya di mana ini, Kak? Ya, kita lokasinya di depan kampus Mega Reski, Jalan Antang Raya nomor 58. Tidak tahu lagi di mana itu kampus Tikes Megah Reski. Iya. Perjelas dulu di mana misi Pasaraya. Lewatin misi Pasaraya. Lewatin dari arah mana dulu? Dari arah Telo. Dari arah Telo. Jadi dilewati Lewatin, sedikit ya, sebelum kuburan, sebelum kuburan, sebelah kanan kiri, sebelah kanan. sebelah kanan. Seberang Bank BRI. Oh, seberangnya Bank BRI. Kalau mau nyari titik mapsnya itu di Bengkel Mawas Perdana Antang. Bengkel Mawas Perdana Antang. Ya, Nah, benar. itu yang penasaran ya. Tapi saya yakin kalau orang Antang itu pada tahu di mana tempatnya ya, Iya sih. Cook by Dela nasi bakar ya yang lagi hits. Benar. Oke. Soalnya kalau ke Antang wajib coba nasi Wajib bakar. coba kalau jalan-jalan ke Antang. Apalagi kalau lapar tengah malam, daerah Antang itu pasti itu banyak orang suka lapar. Iya. Oke, Kak Agung. Nah, ini tantangan terbesar. Oh iya, ini dulu apa yang menjadi motivasi sehingga memilih bisnis makanan dan minuman sebagai langkah pertama berwirausaha, Kak? Iya, awalnya itu triggernya dari pandemi sih, yang Iya. banyak para UMKM yang jatuh tuh waktu pandemi. Tapi yang saya lihat yang tetap subtle, yang bertahan waktu itu kan pertama kosmetik, Iya. terus bagian hobi, Mm-mm. segala tentang hobi lah. Iya, Itu iya, jalan tuh benar. waktu pandemi. Nah, setelah itu ada nih yang bertahan tapi diam-diam. Iya, iya, iya. Makanan. Makanan ya. Pasti kan makanan kebutuhan semua Pasti orang nih, tetap dibutuhkan. Iya. Nah,
waktu itu pas istrinya letup saya bilang ya udah deh coba di kuliner aja, kan kita suka makan, kita suka masak, jadi apa salahnya kita coba aja. Itu aja sih. Seperti itu ya. Jadi intinya ini kalau istri mengatakan kalau nyeletuk ya haruslah diusahakan gitu ya kan. Dia bagian nyeletuknya, kita yang bagian prosesnya. Yang prosesnya gitu ya kan. Benar. Oke, tantangan terbesar apa yang Kak Agung hadapi saat merintis usaha dan bagaimana cara mengatasinya, Kak? Baik. Kalau masalah tantangannya itu yang problem terbesar nih ya, masalah produk sih, ngenalin produk. Bener. Kenapa? Ngenalin produk nasi bakar ke orang itu masih awam banget. Awam ya? Iya. Pada saat soalnya itu. kalau nasi bakar di telinga orang itu masih asing. Iya benar. Iya, banyak pada nanya pengalaman ya. Saya lagi jualan tiba-tiba ada yang nanya nasi bakar itu gimana gitu. Iya. Ada yang bilang malah sampai bilang ini bukan nasi bakar, ini namanya gogos. Iya digituin. Jadi lain pemikirannya gitu loh Kak ya. Karena kan dibungkus daun pisang terus dibakar. Cuman saya jelasin nih isiannya ini gitu. Dan akhirnya coba ya sekarang jadi pelanggan. Wah, gitu. Memang biasanya dari awal itu Jika. Tapi biasanya ibu-ibu sih yang banyak nanya. Memang banyak yang rata-rata begitu. Ya, jadi kalau dia penasaran, dia bertanya atau kasih masuk saran, akhirnya jadi pelanggan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini kayak dibilang tantangan itu harus memang kita hadapi, harus kita memang jawab. Benar. Kalau kita cuma taunya oh iya, oh bukan, cowoknya jawab ya atau tidak, aduh, mana orang tahu, pelanggannya nggak tahu penjelasannya seperti apa gitu loh Kak. Iya, oke. Dan selanjutnya nih, dari berbagai usaha yang pernah kita jalani nih Kak, pelajaran paling berharga apa yang kita dapatkan? Pelajarannya itu pasti pertama konsisten. Konsisten, oke. Dan selanjutnya itu harus menjaga kualitas sih. Menjaga kualitas. Iya. Seperti kita sampai hari ini kita masih konsisten, walaupun ya biasalah UMKM pasti ada redupnya kan. Iya benar. Pasti ada fase di mana kita bakalan merosot dan akhirnya disitulah diuji kita. Bagaimana caranya tetap bisa konsisten, terus berjualan, coba lagi dan terus semangat. Tapi selama berjualan nih Kak, apakah sudah pernah mengalami yang namanya penurunan customer atau kayak gimana? Biasalah kalau pedagang tuh up and down-nya udah seperti itu. Udah biasa ya seperti apalagi itu. Waktu awal-awal ya, ngenalin sulitnya ngenalin produk, terus dianggap gogos tadi. Iya benar. Akhirnya ya udah, tapi tetap semangat aja, hari-hari tetap jualan. Semangat aja, Masya Allah. Nah itu dia. Nah itulah peran istri juga mungkin itu untuk menyemangati ya pastinya. Kalau tidak semangat nyeletuki lagi. Masya Allah. Oke, bagaimana cara Anda menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini? Ya, kalau dari kami itu tetap menjaga kualitas bahan baku. Pertama, kami siapkan bahan baku selalu fresh tiap pagi. Saya sendiri yang belanja untuk menjaga kualitasnya kan. Tidak ada yang membantu? Kalau untuk belanja nggak ada, saya sendiri yang memilih. Keren, luar biasa. Pilihan yang saya yang pakai sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi setiap hari itu bahan-bahannya itu fresh Kak. Bahkan seperti ayam itu dipotong subuh hari, itu yang saya mau ambil. Kalau yang sebelumnya enggak gitu. Kalau dipotong memang mie kan ada yang frozen apa dan lain-lain. Iya yang frozen enggak ya. Tapi ini yang dipotong memang pagi-pagi. Benar. Potong fresh ikan sama cumi apalagi. Itu yang terpenting kan ikan. Kalau karena yang kita pakai kan ikan cakalang Kak. Ikan cakalang itu kalau udah lama dia bisa gatel. Oh iya benar. Jadi kita pakai yang fresh. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kritikan sih kalau masalah bahan baku. Jadi bahan bakunya memang ini harus menteng yang fresh. Betul. Tidak diterima kalau sudah jadi frozen ya. Oke. Nah Kak, kapan kita memulai memanfaatkan yang namanya media sosial sebagai sarana mempromosikan usaha tak? Officially dari pertama sih, langsung dari pertama kali jualan Februari 2023 itu pertama kali kita langsung pakai sosial media. Karena kan kita open PO kan? Iya. Kita open PO menggunakan Instagram. Itu berjalan hampir 1 tahun.
di Open PO. Open PO Iya. gitu. Nanti di Oke. 2024 baru kita buka outlet pertama kita di Jalan Sungai Sadang. Oh, outlet pertama di Jalan Iya. Sungai Sadang. Sungai Sadang. 2024. Bener. Oke, kapan pindah di Antang? Pindah di Antang tahun kemarin. Tahun kemarin. 2025 Baru karena ya ternyata. karena tutup di Sungai Sadang kan. Sungai Sadang itu alasannya tutup juga karena waktu itu kita pakai teras Alfa. Teras minimarket ya. Iya, teras minimarket. Iya, Minimarketnya tutup. tutup. Ya udah kita Ya disuruh udah, pindah. pindah juga. Ya akhirnya nyari tempat, dapatnya di Antang lagi. Kalau dibanding di Sungai Sadang sama di Antang, yang mana rame di sini customernya? Customer terbaik memang Antang sih. Antang memang ya, memang Antang orang tukang makan memang. Iya. Oke, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita nih Kak, kita dengarkan dulu lagu ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samu-samu. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. Program acara kita yaitu Teras UMKM Sahabat Budaya dengan narasumber kita owner Nasi Bakar Cook by Della. Oke, Kak Agung, lanjut lagi ya pembahasan Boleh. kita. Nah, Kak Agung, mengapa sih media sosial kini dianggap sebagai etalase digital yang penting bagi UMKM kalau menurut Kak Agung? Ya, menurut saya ya, Iya. etalase dijadikan etalase UMKM itu sebagai raut wajah kita. Oke. Jadi para pembeli itu sebelum membeli melihat foto, video Yes. itu sebagai bentuk trustnya dulu ke kita. Iya, iya. Bagaimana caranya dia mau membeli kalau dia enggak tahu isinya seperti apa dan Benar. lain-lain. Akhirnya itu, dan sampai sekarang kita jadikan sosial media itu sebagai etalase kita. Iya, sampai iya, sekarang iya. gitu. Iya, iya. Karena kalau misalkan tanpa media sosial juga kan zaman sekarang kan media sosial Iya. nih. Iya, seperti saat ini kan kita siaran Iya. langsung melalui media sosial juga Benar. selain di FM dan Benar. aplikasi RRI digital. Jadi kita media Iya. sosial juga ini. Jadi sekarang itu kalau kita tidak menggunakan media sosial juga kita ketinggalan gitu ya Kak Benar, ya. Kak. Benar. Oke. Apalagi di sosial media kan bisa kita tambahkan dengan testimoni. Akhirnya trustnya para pelanggan, calon customer kita jadi ada gitu. Harus dibikin konten juga ini Kak. Kalau misalkan toh ada misalkan ada tuh yang kita suruh toh jadi petugasnya wawancarai para customernya. Halo Kak, gimana rasanya kalau menurut Kakak? Boleh sih, Panggil boleh. mah nanti saya Kak. boleh. Iya. Oke Kak, platform media sosial apa yang paling efektif untuk memasarkan produk tak dan kenapa? Oke, Gitu loh. sepengalaman kami Iya. kita pakai 2 sosial media. Yang yang pertama itu pertama? ada Instagram dan TikTok. Alasan pertama di Instagram itu untuk menampilkan foto dan video Iya. dan juga testimoni. Kalau Iya. di TikTok itu jangkauannya lebih luas, Kak. TikTok ya. Iya, Benar. jadi di TikTok itu jangkauannya dia itu
sehari tuh bisa kita dapat followers untuk mengikuti aja ya. Yes. Setelah after live kan ada tuh ringkasannya. Biasa. Iya, bisa sampai ratusan. Ratusan ya Iya, kayak sedangkan luar biasa. kalau di Instagram nggak sampai segitu Enggak kan? sih. Iya, beda memang kalau Benar. TikTok itu lebih tinggi ratingnya Iya, ya. Tapi kalau nama Instagramnya Iya. apa dan nama TikToknya apa Oh, ini? nama Instagram kita Cook by Dela, nama TikTok juga Cook by Dela. Oke, jadi sama ya disamakan Benar. namanya karena kalau beda-beda nama itu biasa kita pusing Ribet. untuk cari gitu loh. Benar. Bang beda nama di sini, beda nama di sana. Iya. Jadi lebih bagus disamakan namanya. Benar. Kalau Oke. di Instagram kita ada foto dan videonya, kalau di TikTok itu kita selalu live setiap kali jualan. Oh, kalau Instagram berupa foto dan video. Video, Oke. benar. Kalau TikTok selalu selalu live. live, iya. Tapi ada juga Postingannya ada. postingan Iya. gitu ya. Benar-benar. Oke, kan siaran langsungnya biasa dicantumkan nomor yang di ini kan. Iya. Orang bertanya terkadang, nomor kontaknya berapa? Kalau bisa ini biasa kakak katakan chat admin saya Iya. gitu loh. Nah, nomor adminnya berapa kak? Ih, mati Misha. Nomor Tunggu ya. adminnya, wih, tidak hafal nomor adminnya ya Allah. Sorry. Iya, coba nomor adminnya nomor berapa? adminnya itu ada Karena biasanya live itu bilang silakan chat nomor admin kak. Iya, Ya. biasanya saya langsung bilang cek di bio. Cek di bio. Oh iya, cek di bio. Chat di bio aja kak. Nomor adminnya di situ ada. Iya, Berapa, nomor adminnya itu 0878 7361 2997. Oke, bisa diulang dong kak. Baik. Ada nomor admin di 0878 7361 2997. Oke, jadi itu kalau mau langsung order langsung chat admin aja. boleh langsung. Jadi kalau mau order penasaran dengan nasi bakar Cook by Dela, langsung kita dihubungi tuh chatnya nomor WA-nya. Karena biasa siaran langsung sebut, iya nomor kalau gimana cara pesannya? Iya chat admin aja ya kak ya. Oke. Nah kak, strategi konten seperti apa yang paling berhasil menarik perhatian calon pembeli kalau menurutnya Kak Agung? Paling penting itu sih dari foto dan videonya ya. Iya, Tampilan menarik di foto Iya. atau video itu bakalan menarik customer. Iya, benar. Itu bakalan menarik dari buat dia penasaran lah. Penasaran Benar. gitu ya. Begitu. Adakah timnya yang khusus membuat video, membuat konten? Ada dong. Istri yang Ada dong. tercinta, Kak Dela, Benar. ya. Luar biasa. Memang harus ada memang kekompakan gitu ya. Ya. Kalau misalkan satu yang tidak mau kerja terus satunya yang mau bekerja kayaknya kurang ya jumping gitu ya kak ya. Tapi kalau misalkan suami istri memang kompak, keren. Benar. Oke. Seberapa besar pengaruh foto, video dan live streaming terhadap peningkatan penjualan produknya kak? Dari foto dan video itu bahkan live stream untuk saat ini ya live Iya. streaming aja itu kita bisa berkali-kali lipat sih. Ini aja udah live streaming, semenjak live streaming itu bisa 4 kali lipat. 4 kali lipat ya Iya, kak ya, penjualan jadi kita. luar biasa. Benar. Iya. Jadi enggak tertumpah-tumpah gitu. Luar biasa ini, tapi ya itu juga sih sebenarnya kita memang harus siap fisik ya kak ya. Benar. Fisik dan mental karena harus melayani pelanggan yang luar biasa sekali, harus mengantri Yap, dan benar. tidak berhenti untuk ini karena saya lihat video siaran langsung Kak Dela juga, kukira saya Kak Dela biasa istirahat ternyata tidak, harus mentompi bekerja memang Benar. terus mbak packing. Jadi kita berdiri itu setiap harinya dari jam 5 sampai jam 9 malam itu nonstop. Non-stop ya kak ya, ih keren. Biar misalnya kak, yang penting menghasilkan uang. Betul. Iya. Oke, bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan ini melalui media sosial kak? Ya, melalui media sosialnya itu kita menjaga kualitas sih kak. Iya. Pertama kualitas produk pasti, Iya. ya kan. Kedua kita memudahkan bagaimana caranya pelanggan itu untuk berbelanja. Fast responnya Iya, dan pas juga responnya. bagaimana caranya kita membantu mereka untuk order. Iya. Biasanya kan apalagi namanya untuk ordernya itu berbelit-belit apa dan lain-lain. Iya, Jadi benar. kita mudahkan aja dari mereka tinggal chat ke adminnya, Iya. terus kita simpenkan, Iya. bayar, payment, udah mereka tinggal order aplikasi ojol. Tapi kak, Tinggal pick up. ada tidak pernah kita dapatkan orang sudah chat admin, terus Iya. mau pesan ceritanya, Benar. dan sudah kakak buatkan kan pada Iya. saat itu dan disimpanlah Iya. yang dipesan itu.
terus akhirnya dia tidak datang mengambil. Pernah kejadian seperti itu nggak? Ada sih beberapa kali, tapi Aduh. sebelum dia order, Iya. fix ordernya kita wajibkan untuk payment dulu. Payment Jadi, dulu ya. kecil kemungkinannya sih untuk Kecil, dia tidak ya. ambil. Sayang sekali. Sayang ya. Bener. Iya benar. Jadi ini salah satu teknik, salah satu cara ya sahabat budaya. Jika ingin ya supaya kita tidak rugi, tidak tertipu sama customer, jangan lupa payment aja dulu. Kalau dia sudah chat admin ya kak ya. Benar. Jangan- Apalagi kita ikutin trustnya itu dengan live. Iya benar. Jadi mereka benar. bisa nonton kita itu di live kan, jadi lebih percaya aja. Oke, sip. Benar. Oke kak, apa kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat memasarkan produknya di media sosial? Apa? Jarang posting sih. Jarang posting ya? Bener. Iya, Jarang iya. posting. Jadi orang ngelihatnya kayak mati suri gitu. Iya, benar. Produknya kayak mati suri. Saya jujur kalau saya buka Bener TikTok kan? saya mah, ada yang lagi Cook by Della ini siaran langsung. Iya. Saya kalau yang penting kita buka malam kan. Nah itu kalau malam itu pasti ada lah ada muncul. siaran langsung. Nasi bakar Cook by Della. Muncul. Jadi kan selalu muncul jadi ingatan orang Iya, gitu. iya, Setidaknya ndak tenggelam lah. nggak tenggelam. Biasa kan udah bilang, ada Joko kah? Iya. Apalagi postingannya udah 3 bulan yang 3 lalu. bulan yang lalu kan. Wah, Ya pas itu. bilang, waduh perlu dipertanyakan ini ada jika nggak pakai datang ke di sana baru tidak ada Ji. Nah itu yang biasa kita jadi customer itu bingung. Benar. Kita mau beli produknya, kayaknya tidak ada postingan barunya weh. Kemana ya? Barangkali tidak menjual kita. Ya. Nah salah satu mungkin itu kalau orang siaran langsung. Nah ini kita bisa memastikan bahwa ada Jitawa. Benar. Berarti kita kalau datang ke sana enggak cuma-cuma jauh-jauh ke sana ternyata ada Ji. Iya. Oke. Dan selanjutnya nih, bagaimana cara menghadapi komentar negatif atau keluhan pelanggan di media sosial Kak? Kalau saya menurutnya kalau komentar negatif itu jadikan masukan ya. Iya. Dan bahan evaluasi buat Betul, kita. betul. Karena yang membangun kita itu dari kritikan para customer juga. Benar. Sampai sekarang juga kita banyak adjust makanan kita itu dari kritik-kritikan juga ke para customer. Iya, benar. Dari level kepedesannya awalnya kan levelnya itu level Pedas ya, sekali. pedas sekali gitu. Akhirnya pelan-pelan kita turunin. Karena kalau kita masih idealis dengan resep awalnya, itu mungkin banyak yang nggak minat. Iya benar ya Kak ya. Akhirnya kita turunin sampai sekarang. Karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Iya. Jadi level pedasnya dikurangin. Kurangin. Tapi ada tidak sambal yang ini juga dikasih, maksudnya sambal tersendiri, bungkusan Iya, tersendiri? ada. Ada ya Kak Jadi, ya? jadi untuk para customer yang mau tetap pedas, Iya. kita sediakan sambal. Ada ya. Tambahan sambal kalau mereka minat mau ekstra pedas berapa pedas aja kita kasih lebihnya. Keren. Iya. Iya. Jadi Semampunya mereka aja. jadi tidak rugi ya sahabat budaya. Kalau mau nasi bakar Cook by Della itu, kalau kita memang suka yang namanya pedis-pedis, minta Miki sambalnya juga ya. Iya, benar. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, menurut Anda, menurut Kak Agung, apakah UMKM harus mengikuti tren digital agar tetap mampu bersaing? Mengapa? Wajib sih Kak kalau menurut saya. Tapi nggak usah semua tren, tapi setidaknya mampu beradaptasi lah di era mampu digital beradaptasi. ini. Iya. Karena kalau masih konvensional Iya. itu susah untuk berkembangnya. Jadi mampu untuk beradaptasi aja. Walaupun mungkin enggak semua tren diikutin ya, kan Iya, karena sekarang trennya banyak. Iya benar. Mungkin fokus dengan produk masing-masing dan mampu beradaptasi dengan era digitalnya. Gitu Oke, aja. jadi itu memang harus penting ya Iya. mengikuti tren. Benar. Karena kalau tidak ikut tren Iya. jalan di tempat gitu ya Kak ya. Apalagi nggak mampu beradaptasinya kan, itu lebih susah lagi. Jadi harus beradaptasi juga. Oke, apa tips membuat media sosial tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menghasilkan transaksi, Kak? Kembali yang tadi ya, kalau untuk menghasilkan transaksi itu kita permudah aja, permudah untuk orang caranya untuk membeli. Jadi kita terima dari segala segi, baik itu paymentnya ataupun bagaimana caranya mereka untuk order ke kita. Oke, Gitu aja. oke, sip. Apa ini pesan tak Kak bagi para pelaku UMKM yang masih ragu karena itu
ada kan beberapa pelaku UMKM nih yang Ya. masih ragu saja untuk memanfaatkan media sosial. Nah, kira-kira kalau pesan tak untuk memanfaatkan media sosial sebagai etalase digital, apa yang ingin kita pesankan Bagi para pelaku UMKM? pelaku UMKM, Yes. kalian harus coba sih. Itu Coba ya. Iya, pasti peningkatan orderan kalian berkali-kali lipat. Karena jangkauannya di media sosial itu lebih banyak ketimbang menunggu orang yang Menunggu yang tanpa Iya, media sosial kan, benar. Kak? Jadi wajib untuk dicoba. Nggak ada salahnya untuk mencoba dan Iya. harus tetap semangat. Ya, ya benar-benar. Jadi jangan menggunakan media sosial cuma berkomentar-komentar yang tidak-tidak ya Kak ya. Iya. Gunakan. Kalau misalkan punya usaha ya gunakan untuk live gitu boleh. Bikin konten-konten lah juga gitu ya Kak ya. Ya, boleh. Benar. Oke Kak, harapan tak? Seperti apa harapan terhadap perkembangan UMKM Indonesia di era digital yang semakin kompetitif ini? Semoga produk yang ditawarkan makin menarik, terus segala sesuatu untuk UMKM dipermudah, dan juga untuk para rekan-rekan UMKM tetap terus semangat. Oke deh. Closing statementnya apa yang mau sampaikan ini terkait dengan pembahasan kita terkait dengan UMKM tak Kak? Silakan. Oke, untuk closing saya ucapkan, pertama sih saya pengen banyak ucapkan terima kasih dulu. Yes. Terutama untuk istri, Masya orang Allah. tua dan semua tim Cooking by Della, saya ucapkan terima kasih telah membantu sampai hari ini. Dan saya baru ada kata-kata dari petuah saya, ada apa petuah dari saudara, kalau sakit itu gampang, tapi kalau sembuh itu susah. Iya, iya, iya. Oke. Oke, luar biasa. Baik, kita beri aplaus yang meriah dong buat Kak Agung dan Kak Della. Baik, kalau begitu ya, karena kita udah di penghujung acara nih Kak, ya jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu. Semoga saja obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang saat ini mendengarkan Perompak TRR Makassar, terkhusus untuk para pelaku UMKM dan pemula UMKM. Makin sukses selalu untuk Kak Agung Ya, dan Kak terima Della sebagai owner dari Nasi Bakar Cook by Della. Nanti jalan-jalan ke sana aja deh ya. Boleh. Termasuk saya ini pecinta nasi bakar akan berkunjung ke sana. Oke, kalau begitu sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Agung. Baik, Assalamualaikum. thank you.